Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayolah ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya lah kita pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Najmuddin Ibnu Damas Ahmad Al-Maqdisi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas seputar tentang tazkiyatun nufus, yaitu bagaimana kita diajarkan untuk melatih dan menata akhlak dan jiwa kita supaya menjadi bersih. Kita terakhir masih di pembahasan seputar bahwasanya harta itu tidak selamanya kemudian tercela, gitu. Karena hakikatnya harta itu dia netral. Hakikatnya harta itu netral. Dalam artian dia tidak bisa secara zatnya kemudian dia dikatakan tercela atau terpuji. Kalau bahasa fikih, dia itu tercela dan terpuji itu bukan li dzatihi tapi li ghairihi. Li ghairihi itu karena faktor luar, faktor eksternal yang menyebabkan harta tersebut kemudian menjadi terpuji atau tercela. Sedangkan hartanya sendiri itu secara zatnya, secara fisiknya, dianya sendiri itu nggak bisa disifati kemudian tercela atau terpuji. Faktor eksternal itulah yang membuat dia menjadi terpuji. Nah, di sini kita akan membahas pada pertemuan kali ini bagaimana atau apa saja faedah harta yang menjadikan kemudian harta itu menjadi terpuji, gitu. Jadi faktor-faktor apa saja yang membuat harta tersebut menjadi terpuji. Jadi faktornya faktor eksternal. Karena di sini bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin. Amin. Berkata penulis rahimahullah, amma fawaidu, adapun faedah dari harta, fatan qasimu ila dunyawiyatin wa diniyah. Maka dia bisa terbagi menjadi faedah duniawi dan faedah agama. Oh, jadi ternyata harta itu punya faedah agama. Dalam agama pun harta itu bisa menjadi faedah. Kata beliau, ammad dunyawiyatu, adapun faedah duniawi, fal khalqu ya'rifunaha, maka manusia itu sudah tahu. Artinya faedah harta secara duniawi itu nggak usah diajarin, orang itu udah tahu. Walidzalika, dan oleh karena itulah tahalaku fi thalabiha. Mereka tahalaku, mereka sangat tamak, gitu ya. Saling berlomba-lomba untuk mencari harta. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya harta itu punya faedah duniawi. Paling enggak buat makan minum, kemudian tempat tinggal, baju sehari-hari itu butuh uang, butuh harta. Nah, itu faedah agama, faedah dunia itu paling minimal itu. Kemudian kata beliau, wa ammad dunya wa ammad diniyah. Adapun faedah harta secara agama, fatan hasiru fi salasati anwa'in. Maka dia bisa terbatas pada 3 macam atau 3 jenis. Apa saja? Nah, ini sama beliau dibagi menjadi 3 titik, gitu. 3 jenis faedah harta dalam agama. Ahaduha, yang pertama itu an yunfiqa ala nafsi.
an yunfiqahu ala nafsihi. Jadi seseorang itu dia bisa menginfakkan harta tersebut untuk dirinya sendiri. Menafkahi dirinya sendiri. Nah, bahasanya begitu. Imma fi ibadat. Loh, ibadah itu butuh infak, butuh duit. Apa contohnya pertama? Imma fi ibadat. Ada kalanya dengan ibadah. Contohnya apa? Kal haji wal jihad. Contohnya pergi haji dan jihad. Pergi haji butuh duit nggak? Butuh. Makanya sekarang antriannya banyak sekali. Antriannya bisa puluhan tahun di Indonesia. Tapi butuh duit ya. Butuh uang. Begitu juga jihad. Jihad di jalan Allah itu butuh uang. Wa imma, dan bisa juga fil isti'anati alal ibadah. Untuk membantu ibadah. Artinya yang tadi itu pada ibadahnya sendiri itu butuh duit. Kalau ini untuk membantu ibadah. Contohnya apa? Kal mat'ami wal malbasi wal maskani wa ghairiha min darurati al ma'isyah. Orang butuh makan, butuh baju, butuh maskan, butuh tempat tinggal, dan yang lainnya yang mana itu merupakan kebutuhan pokok di dalam hidup. Daruratul ma'isyah itu kebutuhan pokok. Kenapa? Fa inna hadil hajat idza lam tatayassar. Kalau kebutuhan-kebutuhan tersebut, makan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal tidak terpenuhi, lam yatafarradil qalbu lid-dini wal ibadah. Maka hati itu tidak akan merasa fokus, yatafarrad, tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa fokus lid-dini wal ibadah, untuk agama dan ibadah. Merasa nggak? Orang kalau duitnya itu lancar gitu ya, kemudian gajinya lancar, punya rezeki yang bagus, yang enak, kemudian dia ibadah dan agamanya itu bisa fokus. Beda sama orang yang nggak terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, dia biasanya punya pikiran bercabang. Oh, nanti besok saya ngapain nih? Nih hari ini saya nggak megang duit nih. Besok ngapain nih? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu membuat orang itu menjadi tidak fokus dalam ibadah. Kemudian wama la yutawassolu ilal ibadati illa bihi. Dan juga dibutuhkan harta itu pada setiap apa saja yang la yatawassolu, yang tidak akan sampai ilal ibadah, kepada ibadah illa bihi, kecuali dengan harta, fahuwa ibadah. Maka itu juga ibadah. Jadi sesuatu yang ibadah itu tidak akan tercapai kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut juga ibadah. Orang kalau nggak makan, maka dia sholat itu perutnya keroncongan. Berarti dia nggak bisa sholat dengan fokus kecuali dengan makan. Maka makannya itu bisa bernilai ibadah. Kalau diniatkan seperti itu. Kemudian kata beliau, fa'ahdul kifayati minad dunya lil isti'anati bihi 'alad din min nawafilid diniyah. Maka ahdul kifayah, mengambil secukupnya, minad dunya, dari dunia, lil isti'anati, untuk membantu 'alad din, membantu agama, itu min fawaidid diniyah, termasuk faedah agama. Wala yadkhulu fi hadza, dan tidak masuk pada kategori ini at-tana'umu wa ziyadatu 'alal hajah. Itu tana'um, bernikmat-nikmat gitu ya, wa ziyadah, dan berlebihan 'alal hajah, dari kebutuhan. Jadi yang dinilai ibadah itu sekedar untuk membantu kita fokus ibadah. Nah, dan itu bisa diniatkan macam-macam ya, yang seperti itu. Kita misalkan tadi pengen belajar, pengen ngaji. Saya kalau nggak punya kipas misalkan di rumah, maka ngajinya nggak bisa fokus. Kenapa? Karena gerah misalkan. Saya kalau nggak punya internet yang cukup, kalau mau ngaji di rumah maka nggak bisa. Kemudian yang namanya kipas, yang namanya atau bahkan AC gitu ya, yang namanya kipas, AC atau kuota internet pada zaman sekarang itu kan butuh uang.
Kalau dia niatkan untuk itu, untuk ibadah, untuk ngaji misalkan, maka ketika dia membeli AC, membeli kipas, membeli kuota internet, itu bisa jadi nilai ibadah. Gitu. Tapi kalau lebihannya enggak. Fa inna dzalika min hududid dunya. Kenapa lebihannya tidak dianggap, tidak masuk pada kategori yang pertama ini? Fa inna dzalika, karena itu min hududid dunya, termasuk kesenangan duniawi. Itu yang pertama. Kemudian kata beliau, an-nau utsani, jenis yang kedua, ma yusorrifuhu ilan nas. Faedah harta bagi agama yang kedua adalah sesuatu apa saja yang yusarifu ilan nas, yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, jadi harta itu punya faedah agama pada titik apa? Pada poin apa? Pada poin harta yang bisa dibagikan kepada orang lain. Wa huwa arba'atu aqsamin. Nah, yang seperti ini ada 4 macam. Harta yang dibagikan kepada orang lain itu terbagi menjadi 4 macam. Ahaduha, yang pertama dan yang paling utama adalah as-sodaqoh. Kita bisa membagikan harta kepada orang lain dengan niat sodakoh. Wa fadailuha katsiratun masyhuratun. Fadilahnya itu banyak dan orang itu sudah tahu. Jadi dianggapnya sama beliau, sama Mbah Ibnu Qudamah Al-Maqdasi, ini kita udah sering nih dengar fadilah sodakoh, fadilah kita ngasih harta ke orang lain dengan niat sodakoh, itu udah banyak. Nah, itu yang pertama. Jadi sodakoh itu faedah agama bagi harta. Al-qismu tsani, jenis yang kedua adalah al-muru'ah. Untuk tujuan kehormatan. Loh, maksudnya apa kita lihat? Wa na'ni biha, yang kami maksud dengan memberikan harta kepada orang lain untuk tujuan muru'ah, untuk tujuan kehormatan, itu adalah sorful mali ilal agniya wal ashraf fi diyafatin wa hadiyatin wa i'anatin wa nahwi dzalik. Yaitu sorful mal, memberikan harta ilal agniya, kepada orang kaya. Loh, kepada orang kaya maksudnya gimana kita? Wal ashraf, dan orang-orang yang punya kedudukan mulia. Fi diyafatin, dalam diyafah, jamuan makan. Wa hadiyatin, dan ngasih hadiah. Wa i'anatin, dan membantu, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Oh, maksudnya kita bisa menjamu orang, ngasih hadiah. Kalau sedekah itu untuk orang yang membutuhkan. Tapi kalau sudah butuh, namanya hadiah. Namanya hadiah. Artinya kalau dianya orangnya mampu, kita bisa bilang, oh ini hadiah. Wa hadza min fawaidid diniyah, dan ini juga termasuk faedah agama. Kenapa bisa dianggap sebagai faedah agama? Karena nabihi, dengan kita melakukan atau memberikan harta untuk tujuan kehormatan, yaktasibul abdu, seorang hamba itu bisa mendapatkan, memperoleh al-ikhwana wal asdiqa, teman dan saudara. Kita ngasih hadiah, butuh duit nggak? Butuh duit. Kalau kita ngasih hadiah, itu orang biasanya senang. Wah, si fulan nih sering traktir nih, sering ngasih jamuan makan, ya ayo ntar makan bareng aneh aja, ntar aneh yang bayarin. Nah, itu butuh duit nggak? Butuh duit. Orangnya mungkin sudah butuh, orangnya mungkin nggak butuh dia. Kenapa? Mungkin orangnya sudah kaya gitu, orangnya sudah punya duit, orangnya punya kerjaan lah gitu. Tapi itu dibutuhkan juga. Untuk apa? Untuk mempererat persaudaraan dan untuk mempererat pertemanan. Nah, itu yang kedua. Kemudian al-qismu tsalis, jenis yang ketiga, memberikan harta itu bisa ditujukan untuk atau dengan niat wiqayatul irdi, untuk menjaga kehormatan. Nahwa badil mal lidaf'i hajwi syu'ara, melihara atau menjaga kehormatan itu maksudnya apa? Seperti memberikan harta lidaf'i hajwi syu'ara, untuk mencegah celaan penyair. Kalau zaman dulu tukang-tukang syair itu bisa dibayar. Kalau bahasa sekarang mungkin buzzer gitu ya. Jadi zaman dulu itu tukang syair itu bisa dibayar.
Syair itu zaman dulu digantung di di alun-alun kota. Penyair-penyair top itu bisa kita bayar zaman dulu untuk memuji atau untuk menjatuhin orang. Bisa dibayangkan ya. Jadi ini sebenarnya mungkin mirip-mirip buzzer zaman sekarang gitu. Orang dibayar kemudian untuk ngolok-ngolok orang atau untuk mengangkat derajat seseorang. Nah, orang punya duit itu dia bisa menjaga kehormatan dirinya dari diolok-olok sama penyair atau dijatuhkan buzzer zaman sekarang gitu. Wa talabis sufaha, dan menjaga dirinya dari salap. Salap itu celaan orang-orang bodoh, wa qat'i alsinatihim, dan memutus membungkam lisan-lisan mereka, wa kafi syarrihim, dan menjaga menutup kejelekan mereka. Fahuwa min fawaidid diniyah, dan ini juga bisa termasuk faedah agama. Apalagi kalau zaman sekarang antum punya kekuatan, antum misalkan punya follower yang banyak, seorang yang influencer lah begitu, punya follower yang banyak, maka manfaatkan untuk membela agama. Gitu. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa ma waqar rajulu bihi irdahu fahuwa shadaqah. Apa saja yang seseorang itu terjaga kehormatannya dengan sesuatu tersebut, maka itu terhitung sedekah. Terhitung sedekah. Wahada, dan yang ini li'annahu yamna'u al-mughtab. Ini bisa mencegah al-mughtab. Al-mughtab itu tukang gibah. Tukang gibah itu biasanya kalau dikasih duit diem ya. Min maksiatil ghibah, dari maksiat gibahnya. Wayah ruzu mimma yuthiru kalamuhu minal adawatil lati tahmilu fil intiqam ala mujawazati hududis syariah. Dan juga bisa memelihara, bisa menjaga dari hal-hal yang bisa memberikan pengaruh dengan sebab perkataannya mereka kepada permusuhan, yang mana permusuhan tersebut nanti ujung-ujungnya memicu intiqam, saling dendam, ala mujawazati hududis syariah, atas melanggar batasan-batasan syariat. Ini faedah harta dalam agama yang ketiga. Kita bisa gunakan harta untuk membayar atau ngasih penyair, kalau zaman dulu penyair, supaya jangan nyela kita, atau lebih jauh jangan nyela agama. Gitu. Kalau zaman sekarang mungkin itu bisa kita kiaskan lagi kepada zaman sekarang, ada juga kerjaan begitu ya. Kerjaan orang bikin sesuatu kemudian supaya orang itu ribut. Orang itu saling cela. Kalau biasa sekarang mungkin buzzer. Kemudian al-qismur rabi, bagian yang keempat, yang mana kalau kita memberikan harta itu merupakan memberikan harta dengan tujuan itu, yang keempat adalah mayutihi ajron. Mayutihi ajron alal istihdam, apa yang dia berikan berupa upah untuk mendapatkan pelayanan. Jadi kita ngasih uang ke orang lain untuk tujuan ibadah, untuk tujuan agama. Itu tadi ada 4 macam. Yang pertama tujuannya sedekah, dengan niat sedekah. Kemudian yang kedua untuk tujuannya menjaga kehormatan. Kita bisa traktir orang, kita bisa ngasih hadiah ke orang itu butuh duit. Kemudian yang ketiga tadi untuk menjaga kehormatan dari celaan orang, tukang syair, tukang gibah, gitu. Orang yang seneng ngomongin orang, si fulan begini. Kalau kita kasih duit, ntar dia diem. Nah, gitu. Berarti kita membantu dia untuk tidak gibah. Gitu. Yang keempat, ya ini, yaitu ma'yutihi ajron alal istihdam. Dia bisa memberikan sesuatu sebagai upah untuk melayani dia. Maksudnya bagaimana? Fa'innal a'malallati yahtaju ilaihal insanu. Ya.
limuhnati asbabiha kathiratun. Karena pekerjaan, karena kerjaan-kerjaan yang dibutuhkan oleh orang, limuhnati asbabiha, untuk menyiapkan sebab-sebab kehidupan dunianya itu banyak. Jadi artinya kita itu kebutuhan sehari-hari itu banyak. Kita butuh banyak hal. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh kerja, kita butuh interaksi sama keluarga, kita butuh interaksi sama tetangga, kita butuh membersihkan rumah, kita butuh membereskan rumah, kita butuh macam-macam. Nanti kalau punya anak kita butuh ini, kita butuh itu, banyak sekali. Kebutuhan itu walau tawallaha binafsi, kalau diurusin sendirian, doat auqatuhu, maka akan banyak menghabiskan waktu. Kalau diurusin sendiri, ya teman-teman tahu lah, kehidupan sehari-hari itu kebutuhannya sudah banyak. Yang mahasiswa mungkin banyak juga kan, tugas, kemudian kuliah, kemudian organisasi, dan seterusnya. Kalau diurusin sendirian, doat auqatuhu, maka akan hilang, akan habis waktunya. Wa ta'addaru alaihi sulukul akhirati bil fikri wa dzikri lil alladaini huma a'la maqamati salik. Dan akan sulit baginya, akan sulit bagi orang yang menempuh jalan menuju akhirat untuk tafakur dan berzikir, yang mana keduanya adalah a'la maqamati salik, adalah derajat tertinggi seorang salik, seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kebutuhan itu diurusin sendiri, maka biasanya akan menyulitkan kita untuk ibadah. Berzikir jarang, kemudian tafakur, memikirkan kebesaran Allah juga jarang, gara-gara banyak kebutuhan sehari-hari. Bangun tidur, udah cuci piring, masak, gitu kan. Kemudian pagi habis masak, dia mandi, kemudian pergi ke tempat kerja, di tempat kerja kerjaan numpuk, sampai sore kemudian pulang udah capek, bau asam gitu kan, desek-desekan di jalan, belum macet-macetan sampai rumah, maghrib mandi makan gitu kan. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan mungkin yang kerja juga seperti itu. Kalau yang di rumah, ibu rumah tangga, kebutuhannya juga banyak sekali. Bangun tidur udah nyiapin suami, nyiapin makan buat anak, kemudian ngantar anak ke sekolah, dan seterusnya. Banyak sekali kebutuhan. Kalau dikerjakan sendiri, maka itu akan menyulitkan kita untuk berzikir dan tafakur. Kemudian kata beliau, waman lama lala, dan orang yang nggak punya duit, yaftakiru ila an yatawalla khidmata nafsihi binafsihi. Orang yang nggak punya duit, maka dia butuh untuk supaya mengurusi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi kalau nggak punya duit, dia nggak bisa kemudian nyewa pembantu gitu maksud. Fakul ma yatasawwaru an yakuma bihi ghairu. Dan semua apa saja pekerjaan itu an yakuma bihi ghairuka, orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi kalau dia nggak punya duit, maka dia yaftakiru ila an yatawalla khidmata nafsi binafsi. Dia akan butuh supaya orang lain itu melayani kebutuhannya. Kalau dilayani sendiri, kalau dia nggak punya duit, maka dia nggak bisa bayar orang untuk membantu dia. Wa yahsul bidzalika ghorduka, yang mana dengan dikerjakan oleh orang lain itu bisa tercapai tujuan. Fa inna tasyaghulaka bihi ghubnun, karena tasyaghulaka bihi, sibuknya kamu dengan menyiapkan kebutuhan sehari-hari dan seterusnya, itu adalah gubnun, adalah satu kekeliruan gitu, kita sibuk untuk itu kemudian melupakan sama sekali ibadah, itu satu kekeliruan. Li'anna ihtiyajaka ila tasyaghuli bima la yaqumu bihi ghairuka minal ilmi wal amali wa dzikri wal fikri asyad. Karena kebutuhanmu
untuk sibuk dengan sesuatu yang layak bihi ghairu, yang orang lain nggak bisa menggantikan. Itu apa? Belajar ilmu, kemudian beramal, kemudian berzikir, kemudian tafakur, itu lebih prioritas. Kalau nyiapin makan itu kita bisa beli. Orang yang nyiapin kita tinggal beli. Beli sama masak mahal mana? Mahal beli biasanya, kan begitu. Kalau kita masak lebih murah, tapi waktunya lebih banyak. Nah, kita bisa menghemat waktu dengan apa? Dengan beli makanan. Kita beli makanan, kita pesan, oh waktu sisanya bisa digunakan untuk apa? Untuk ibadah, untuk berzikir, untuk tafakur, untuk baca Quran, untuk belajar, dan seterusnya. Nah, sedangkan berzikir, baca Quran, belajar, tafakur, itu nggak bisa dikerjakan orang lain. Kalau nyiapin makanan bisa. Kita serahkan ke warung nyiapin makanannya. Kita tinggal bayar, bungkus, makan, selesai. Tapi kalau berzikir, kita nggak bisa bayar orang. Kamu zikirin atas nama saya ya, gitu. Kamu sholat atas nama saya, enak banget kalau begitu. Nah, yang seperti itu tidak bisa diwakilkan. Makanya kata beliau, kebutuhan kita untuk sibuk dengan sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan, yang nggak bisa dikerjakan oleh orang lain, itu lebih berat dan lebih urgent. Begitu. Itu adalah faedah harta yang bisa kita berikan kepada orang lain. Oh, jadi ngasih harta ke orang lain itu bisa dengan niat seperti itu. Dengan niat seperti itu. Kita punya mobil, kita punya motor misalkan. Kalau nyuci sendiri lama, gitu. Ya udahlah kita kasih orang nih, kasih tetangga yang butuh, kamu cuciin ya motor saya ya, gitu. Kita di rumah sambil belajar, baca Quran, terus seterusnya, ntar kalau selesai kita bayar. Bisa seperti itu, bisa. Dan itu adalah nilai ibadah. Itu nilai ibadah. Yang seperti itu butuh duit. Maka duit itu penting di dalam agama. Nah, begitu. Kemudian bagian yang terakhir, yang mana harta itu adalah punya faedah di dalam agama, adalah mala yusorriful insanu ila muayyanin. Sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh seseorang kepada orang tertentu. Kalau tadi duit kita bisa langsung kasih ke orang tertentu untuk tujuan sodako, untuk tujuan muruah, jajanin orang gitu kan, ngasih hadiah ke temen, kemudian untuk tujuan menjaga kehormatan dari orang lain, orang yang suka gibah. Kalau kita kasih duit, dia nggak gibah, dia berhenti dari dosa gibahnya. Kita dapat pahala juga begitu. Atau tadi yang terakhir, ngasih ujroh, ngasih ngasih upah untuk orang supaya membantu kebutuhan kita, itu semua bisa jadi pahala. Nah, yang ketiga, ini hartanya nggak bisa kita kasih ke person tertentu. Kalau tadi bisa, kalau ini nggak bisa. Lakin yahsul bihi khairan aman. Tapi kita bisa ngasih harta, dan dengan kita ngasih harta tersebut tercapai kebaikan yang umum, kebaikan yang luas. Contohnya apa? Kabina masjid, bangun masjid. Kita bangun masjid kan nggak ngasih orang tertentu, tapi ngasih supaya bangun masjid. Kalau tadi ngasih per person, kalau ini nggak. Wal qonatir, bangun jembatan. Jembatan itu jangan dikira nggak berpahala. Kita nyumbang bangun jembatan, berpahala. Bangun jembatan itu orang butuh kepada jembatan. Kalau kita lihat di desa-desa itu jembatannya itu rusak-rusak, katakan ngeri-ngeri, kalau nggak lewat jembatan itu muter jauh sekali. Maka dengan kita ngasih sumbangan, ngasih uang, ngasih infak untuk bangun jembatan, itu sudah jadi pahala, dan itu adalah sisi kebaikan harta. Kemudian wal wuqufi al muaddabah, dan untuk wakaf-wakaf yang muaddabah, yang baik. Fahadhihi jumlatu fawaidil mal fiddin. Maka ini termasuk pada faedah harta di dalam agama. Siwa ma yata'allaqu bil hududil ajilah. Tapi ini selain pada apa saja yang berkaitan dengan hududil ajilah. Hudud bagian-bagian secara langsung.
Bagian-bagian secara langsung tuh maksudnya bagaimana? Minal ikhlasi min dzullis su'al wa haqaratil faqri wal izzi bainal khalqi wal karamati fil qulub wal wiqar. Jadi faedah harta ini itu manfaatnya itu bisa terasa nanti. Manfaatnya bisa terasa nanti. Oh, kita ngasih harta untuk tujuan bangun masjid itu kan nanti, bangun jembatan, bangun rumah sakit, ngasih wakaf dan seterusnya itu faedahnya kerasa nanti, nggak saat itu. Tapi ada juga faedah harta di dalam agama yang bisa kita rasakan saat itu. Yaitu apa? Minal ikhlasi min dzullis su'al. Kita bisa melepaskan diri kalau punya duit, kita bisa melepaskan diri dari jeleknya, buruknya, rendahnya meminta-minta. Minta-minta itu apa namanya? Rendah. Orang kalau mau minta itu dia harus membuang rasa malunya. Membuang rasa malunya. Yakin itu. Orang minta-minta itu sebenarnya awalnya malu. Mungkin lama-lama kemudian enggak ya. Tapi pasti malu. Kemudian wahaqaratil fakri, dan rendahnya kefakiran. Rendah kefakiran. Fakir itu enggak dipandang. Di masyarakat kita, bahkan di masyarakat manapun, orang fakir itu enggak dipandang. Saya jadi teringat dengan kisah apa namanya, orang fakir di tempat guru saya yang ngajarkan kitab ini ya. Beliau cerita, jadi di tempat beliau itu di salah satu daerah di Jawa Tengah gitu. Itu kalau lebaran ada biasanya kan keliling ya. Kalau lebaran itu keliling orang ke tempat-tempat, oh ke tempatnya Pak Fulan silaturahmi lah gitu kan. Apa namanya ziarah gitu. Ziarah, saling maaf-maafan gitu dan seterusnya. Itu biasa tradisi di tempat kita kan banyak yang seperti itu. Nah, ada satu tempat, ada satu rumah, itu rumah orang miskin dan orang paling miskin di desa itu nggak ada yang mau datang ke situ. Nggak ada yang mau datang ke situ. Padahal orangnya sudah nyiapin makanan gitu kan, sudah nyiapin jajanan di rumahnya, kemudian ya sudah dia tunggu gitu, tapi nggak ada yang datang. Kenapa? Karena fakir. Nah, fakir itu hina. Fakir itu kehinaan. Ya suka nggak suka di masyarakat kita seperti itu. Kemudian wal aiz bainal khalqi. Faedah yang bisa kita rasakan langsung dengan harta adalah kita bisa naik derajatnya, mulia di antara manusia. Itu nggak bisa dipungkiri di masyarakat kita. Orang yang banyak duit itu biasanya lebih dihormati dan omongannya lebih didengar daripada orang yang nggak punya duit. Satu rapat gitu kan, rapat RT, rapat desa, kalau yang usul itu orang paling kaya di situ pasti didengar, pasti didengar. Tapi kalau yang usul itu orang rendahan gitu, cuma tukang beca misalkan ya, mohon maaf bukan tukang beca itu kemudian hina, betulan hina gitu. Tapi kalau seandainya yang usul itu orang-orang seperti itu biasanya nggak didengar. Jadi faedah yang langsung bisa kita rasakan sendiri dengan sebab harta itu bisa menjadi mulia di mata manusia. Kemudian wal karamati fil qulub, juga punya kedudukan di hati orang lain. Yang terakhir wal wiqar, punya kewibawaan. Jadi orang yang berharta itu biasanya punya wibawa di masyarakat. Beda dengan orang yang nggak punya harta. Biasanya diremehkan, nggak ada wibawanya dan seterusnya, dijadikan bahan candaan, gitu, digibah dan seterusnya. Itu orang yang nggak punya duit. Makanya di sini beliau menegaskan bahwasanya harta itu ada faedahnya. Jadi kita jangan kemudian antipati secara total terhadap harta. Kenapa? Karena harta pun punya faedah di dalam Islam. Begitu. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait ghawailul mal. Penyakit harta. Kalau tadi kita sudah bahas manfaatnya, nah besok kita bahas penyakitnya. Supaya apa? Supaya hidup kita imbang. Jangan terlalu kemudian sangat cinta terhadap harta dan juga jangan terlalu antipati terhadap harta, karena masing-masing punya faedah
dan punya penyakit. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.